Dan pemirsa, kini saatnya kita beralih ke berita-berita menarik lainnya dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara, penetapan Bupati Penajam Pasir Utara Andi Harahap sebagai tersangka kasus tumpang tindih lahan tambang batubara PT SPR dengan PT PPCI ternyata tidak membuat aktivitas birokrasi pemerintah mandek atau terganggu. Hal tersebut disampaikan Anwar Sanusi, anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara yang terkenal vokal saat ditemui Balikpapan TV di kantornya. Anwar Sanusi berharap pelayanan publik serta kinerja satuan kerja perangkat daerah di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak terpengaruh hal ini. Anwar Sanusi juga menambahkan, untuk kaitan hukum pihaknya menyerahkan hal tersebut pada Polda Kaltim sebagai pihak penyidik kasus ini. Masyarakat ini tetap berjalan. Ya, intinya perjalanan itu ya. Tetap berjalan dan masyarakat tidak ada kendala untuk beraktivitas seperti itu. Jadi pelayanan publiknya lebih pelayanan publiknya lebih diutamakan karena bagaimanapun masyarakat harus tetap beraktivitas dengan segala keperluannya, mungkin juga pemerintah harus tetap siap untuk melayani seperti itu. Anwar Sanusi menjelaskan sebagai pihak legislatif dirinya berharap birokrasi di pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara tidak terganggu. Birokrasinya harus tetap jalan. Kami berharap birokrasi pemerintah itu tetap jalan. Masyarakat tetap dilayani sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Apakah memang nanti ada PLT atau apa pengganti, nah itu kita serahkan pada mekanisme yang ada gitu. Jadi supaya nanti pelayanan. Dari pantauan Balikpapan TV, penetapan Bupati Penajam Pasir Utara Andi Harahap sebagai tersangka oleh Polda Kaltim menjadi pembicaraan di berbagai sudut. Bahkan beberapa warga serta organisasi kemasyarakatan menanggapi beragam perihal penetapan tersangka Bupati Penajam Pasir Utara atas kasus dugaan tumpang tindih lahan tambang batubara PT SPR dengan PT PPCI. Lovi Gustian, koresponden Pasir Penajam, Balikpapan TV. Saudara, setelah cukup lama menggodok perda retribusi menara telekomunikasi, DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara akan segera melakukan paripurna setelah draftnya berhasil mencapai tahap finalisasi oleh Badan Legislasi Daerah. Sebanyak 50 menara telekomunikasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara siap-siap saja akan membayar retribusi, karena sebentar lagi peraturan daerah mengenai retribusi menara telekomunikasi akan disahkan. Tak hanya 50 menara tersebut, menara-menara baru yang akan didirikan di Kabupaten Penajam Pasir Utara akan terlebih dahulu melewati berbagai prosedur sesuai peraturan daerah yang ada. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara Andi Muhammad Yusuf mengatakan, rumusan retribusi ini tergantung nilai jual objek pajak, ketinggian, serta luasan. Kan kalau seandainya kita sudah ada perda untuk pengendalian pendirian menara telekomunikasi, itu nanti kita juga ada retribusi daripada pengendalian menara telekomunikasi itu rumusannya ada dari nilai OJP. Andi Muhammad Yusuf menambahkan, sebagai pelaksana dinas terkait di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara akan mempunyai landasan hukum. Sampai saat ini finalisasi draft sudah dilakukan dan pihaknya hanya menunggu jadwal paripurna saja retribusi menara telekomunikasi bersama dengan peraturan daerah lainnya. Memang di situ kita kembalikan ke dinas terkait yang masalah penuntunya ini, dan alhamdulillah nanti insya Allah finalisasi baru kita bisa melihat sebesar berapa besar nilainya yang kita dapatkan daripada 50 menara yang sekarang sudah didirikan di Kabupaten Penajam Pasir. Lovi Gustian, koresponden Pasir Penajam, Balikpapan TV. Dan kini saatnya kita menyaksikan berita-berita menarik lainnya dari Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudara, karena merasa tak puas dengan hasil rapat bersama pihak manajemen PT Ina Donghua beberapa hari lalu, ratusan nelayan Jenebora beramai-ramai mendatangi kantor DPRD Penajam Pasir Utara untuk menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan dugaan pencemaran limbah produksi oleh PT Ina Donghua yang berakibat pada menurunnya hasil melaut mereka saat ini. Seperti yang diberitakan Balikpapan TV, belum lama ini masyarakat nelayan Jenebora merasa dirugikan dengan dugaan pembuangan limbah B3 milik PT Ina Donghua yang berakibat pada menurunnya populasi ikan di perairan laut Jenebora selama ini. Menurut Muhammad Kasim, juru bicara aksi masyarakat nelayan, aksi ini didasari beberapa tuntutan. Di antaranya masyarakat yang mengeluh karena seringnya mendapat limbah di laut yang berdekatan
dengan wilayah PT Ina Donghua yang karakteristiknya sama dengan limbah milik perusahaan tersebut sehingga berakibat pada menurunnya populasi ikan di wilayah tersebut. Dan untuk mempersingkat waktu, saya selaku juru bicara perwakilan nelayan akan memaparkan alasan-alasan dan landasan tuntutan kami kepada PT Ina Donghua. Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer SDM PT Ina Donghua Sudjarno mengatakan tuduhan yang dilontarkan masyarakat nelayan tersebut tidak benar, bahkan terkesan hanya isapan jempol belaka bila tanpa didasari bukti-bukti yang kuat. Apalagi di PT Ina Donghua telah dilengkapi dengan IPAL atau instalasi pembuangan air limbah yang berfungsi menetralkan limbah sebelum dialirkan ke laut lepas. Oleh sebab itu, barangkali lebih baik hal ini manakala kami dituduh ataupun disangka melakukan pencemaran, melakukan hal-hal yang kurang pas, kami mohon diadakan audit secara terbuka. Sementara itu, guna menampung aspirasi masyarakat nelayan tersebut, pihak DPRD PPU menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang masyarakat nelayan dan pihak PT Ina Donghua untuk diajak duduk bersama, mencari solusi yang terbaik. Menurut Ketua DPRD PPU Nanang Ali yang menjadi pimpinan dalam rapat tersebut, dalam hal ini pihaknya hanya berfungsi sebagai mediator antara kedua belah pihak, bukan menghakimi atau memutuskan benar dan tidaknya laporan tersebut. Karena dalam mengambil suatu kesimpulan, tetap harus didasari bukti-bukti yang kuat. Dan untuk itu harus ada tim yang turun ke lapangan, guna melakukan pengecekan terlebih dahulu. Paling pokok tugas kami dalam hal ini adalah mempertemukan sebagai penyambung rasa, sebagai fungsi mempersatukan, mencari solusi yang terbaik. Ini yang... Agung, koresponden Pasir Penajam, Balikpapan TV. Saudara, anggota DPRD Kabupaten Blitar menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mempelajari peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, khususnya izin mendirikan bangunan dan pertambangan. Menurut Wakil Panitia Khusus DPRD Kabupaten Blitar, Nanang Widi Haryono, tujuan kunjungan kerja ini dilakukan untuk mempelajari peraturan daerah terkait pajak dan retribusi, khususnya izin mendirikan bangunan dan pertambangan, sebagai bahan masukan untuk bisa diterapkan di Kabupaten Blitar. Nanang menambahkan, dari pertemuan yang dilakukan tersebut banyak masukan yang didapat untuk dijadikan rekomendasi untuk menjalankan penarikan pajak dan retribusi yang diperkuat dengan payung hukum berupa perda. Terima kasih bahwa kami dari anggota Pansus DPRD Kabupaten Blitar ini melakukan konsultasi, yang melakukan koordinasi dengan teman-teman di DPRD sini, yang pada intinya kami ingin mendapatkan satu masukan tentang izin-izin pertambangan dan juga pajak-pajak retribusi, baik itu pajak pertambangan, pajak INB ataupun mungkin pajak-pajak yang lain. Sementara itu, Wakil Bupati Penajam Pasir Utara Mustaqim MZ mengakui, dengan adanya kunjungan kerja DPRD Kabupaten Blitar tersebut, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga mendapatkan masukan yang berguna untuk mengevaluasi perda pajak dan retribusi yang telah disahkan, serta menambah pengetahuan terkait pajak dan retribusi yang dapat digali di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rombongan DPRD dari Jawa ya, Blitar, mana-mana itu sering kesini, ya sebenarnya bagus kalau mereka silaturahim sekaligus sharing. Kali ini Pansus 4 yang akan menyusun perda tentang pertambangan dengan izin mendirikan bangunan. Jadi banyak tadi diskusi tukar pikiran mengenai IMB dan pertambangan. Selain itu, dengan dipilihnya Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai tujuan pertama dilaksanakan kunjungan kerja dari daerah lain tersebut, tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri, karena menunjukkan perda pajak dan retribusi yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Pasir Utara sudah baik. Agung, koresponden Biro Pasir Penajam, Balikpapan TV. Saudara, selain memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara atas diraihnya opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011. DPRD Penajam Pasir Utara juga banyak memberikan rekomendasi sebagai bahan meningkatkan kinerja pemerintah karena dari hasil pengawasan tim Pansus DPRD
masih terdapat catatan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti. Berikut liputan selengkapnya. Sekretaris DPRD PPU Firmansyah membacakan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ akhir tahun anggaran 2011 pada rapat paripurna istimewa pengesahan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun anggaran 2011 di ruang paripurna DPRD Kamis 21 Juni 2012. Meski memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap Pemkab PPU atas raihan opini WDP dari BPK RI, namun masih banyak yang harus dievaluasi kembali oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hal ini mengacu beberapa catatan dari hasil temuan tim Pansus DPRD Penajam Pasir Utara di lapangan, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan pengawasan pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya yang saat ini masih belum maksimal. Setelah melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Surakarta, konsultasi dengan Dirjen Keuangan Daerah, rapat internal DPRD, uji petik laporan dengan pendapat dengan SKPD tertentu, dengan monitoring serta evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan SKPD. Rekomendasi ini berupa catatan-catatan strategi solusikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan sentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Pada bagian ini, DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara berpendapat bahwa visi, misi, strategis. Menanggapi hal tersebut, Bupati PPU Andi Harahap mengatakan, kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan tahun 2011 tentu memiliki target yang ingin dicapai. Ada beberapa yang melebihi target, namun ada juga kegiatan yang belum mampu mencapai target. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah ke depan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja dalam pembangunan daerah. Salah satunya pada bidang kesehatan. Bupati menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin agar segera menyelesaikan ruang rawat inap bagi pasien di RSUD Penajam Pasir Utara dan akan mengoptimalkan fungsi puskesmas rawat inap yang jauh dari rumah sakit dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Pada bidang pekerjaan umum, pemerintah berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan pada pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Sedangkan di dalam bidang perhubungan dan kebudayaan perwisata, kami akan berusaha mengejar rekomendasi yang telah diberikan untuk membangun sarana dan prasarana untuk menunjang perwisata dan akan menerbitkan tatanan pelabuhan rakyat sebagai pintu masuk dan keluarnya di daerah kita. Pada bidang yang lain, kami juga sepakat akan merekomendasikan yang diberikan oleh DPRD dan akan berusaha melaksanakan untuk itu. Sekali lagi kami berterima kasih atas rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya kami akan terus menjalin kerjasama yang baik dan strategis antara jajaran pemerintah. Agung, koresponden Balikpapan TV, Biro Pasar Penajam melaporkan.